warahmatullahi wabarakatuh. Hey semuanya, welcome back di Kristi Channel. Bagaimana anak-anakku semuanya, kakak, adik, teman-teman? Sehat semuanya ya? Masih semangat belajarnya? Masih dong? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ingat sikap berdoa yang baik, duduknya dengan tegap. Oke, let's pray together. Ya, berdoa selesai. Nah, kemarin anak-anak semuanya sudah belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kemarin sudah belajar banyak tentang sumber energi gerak, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Sudah bisa semuanya ya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah belajar, anak-anak akan mampu 1. Mengidentifikasi sumber energi, lalu menuliskan cara menghemat energi, mengidentifikasi lamanya waktu kegiatan, dan juga menyelesaikan soal terkait lamanya waktu kegiatan. Oke, are you ready? Yes, we are ready. Sudah siap semuanya ya? Siapkan pensil, buku, dan juga alat tulis lainnya. Oke, let's go. Ayo membaca. Yuk, teman-teman, anak-anakku semuanya, kita baca dulu bersama-sama. Hari ini, Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, ibu dan Siti asyik bercakap-cakap. Nah, Siti lalu bertanya kepada ibu, "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Lalu ibu menjawab, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup, Nak. Akibatnya mobil tersebut mogok." Siti lalu bertanya lagi, "Berarti berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" Ibu lalu menjawab, "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." Siti bertanya lagi kepada ibu, "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" Siti itu ingin tahu sekali ya, sama seperti anak-anak. Anak-anak juga boleh kok mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tanyakan apa saja kepada orang tua kalian, kepada Bu Kristi, kepada siapa saja jika kalian ingin tahu atau menemukan sesuatu yang kalian itu bertanya-tanya, ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu. Silahkan cari tahu jawabannya. Bisa dengan membaca di buku. Anak-anak harus suka membaca ya. Membaca itu jembatan ilmu. Atau bisa ditanyakan ke ayah bunda kalian. Nah, jadi bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan dan juga tumbuhan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan yang lalu. Jadi bisa kita lihat ya di gambar seperti ini, yang namanya bahan bakar fosil atau BBM itu tadi, kita tahu kendaraan kita dari bensin ya kan. Nah, itu berasal dari fosil. Fosil itu apa? Fosil itu adalah tumbuhan dan juga hewan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Nah, seperti ini. Sudah lama sekali. Lalu Siti bertanya lagi, "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama." Lalu bertanya lagi Siti, "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan saja, Bu?" "Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga digunakan di dapur untuk menyalakan kompor.
di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Nah, seperti ini tadi bahan bakar tersebut, bahan bakar fosil ini namanya ya, diolah untuk menghasilkan BBM, bahan bakar minyak. Dan ini dipakai oleh seluruh manusia, itu sehari-hari pasti kita pakai ya kan, untuk menghidupkan kendaraan kita, untuk kompor juga, di pabrik juga, dan lain sebagainya. Padahal anak-anak tadi sudah tahu bahwa untuk memperoleh bahan bakar ini ternyata dibutuhkan waktu jutaan tahun. Wah, lama sekali ya. Lalu, apakah bahan bakar ini akan bisa habis? Ibu menjawab, betul nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi semakin sedikit. Nah, seperti itu ya anak-anak, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Bagaimana caranya? Nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Sekarang, anak-anak menuliskan sedikitnya 3 hal terkait sumber energi yang ada di dalam isi percakapan. Tadi kan sudah ada percakapan ya, Siti dan juga ibunya. Siapa yang mau menuliskan terlebih dahulu atau yang sudah menuliskan? Yang sudah menemukan hal-hal atau apa saja terkait dengan percakapan Siti dan juga ibunya? Iya, boleh sekali seperti itu, betul. Jadi, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Pintar. Apalagi? Betul sekali. Bahan bakar minyak lama-kelamaan akan habis. Ada lagi? Iya, boleh. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Jadi banyak sekali informasi yang kita peroleh ya dari percakapan antara Siti dan juga ibunya. Sekarang tugas anak-anak menuliskan, membaca lagi yang tadi ya, menuliskan 3 hal terkait sumber energi sesuai dengan isi percakapan. Tulis dengan rapi dan juga mandiri. Setelah itu, kita akan mencoba membuat kalimat yang berhubungan dengan sumber energi yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada apa saja? Ada fosil, BBM, ada mogok, bensin, dan juga energi. Siapa yang bisa mencontohkan dulu? Mungkin yang mana? Boleh yang mana saja? Oke, mau nomor 1 ya. Bagaimana membuat kalimat untuk fosil? Contohnya. Iya, boleh sekali. Fosil adalah hewan dan tumbuhan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Boleh. Atau kalimat yang lain lagi juga boleh. Bahan bakar minyak berasal dari fosil, itu juga boleh. Yang penting, anak-anak kalau membuat kalimat, karena di sini sudah ditentukan ya katanya, ya berarti harus ada kata-kata itu. Itu yang pertama, harus ada kata-katanya ya. Yang kedua, itu kalimatnya harus sesuai, harus sinkron, harus nyambung, dan memang kalimatnya itu sesuai. Oke, anak-anak bisa ya menuliskan kalimat berhubungan dengan kata-kata di bawah ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita lanjut belajarnya. Nah, ayo berdiskusi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang bahan bakar minyak. Untuk menghasilkan bahan bakar minyak dibutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia itu semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis.
kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Nah, seperti yang tadi ya, karena anak-anak sudah tahu kalau bahan bakar minyak itu akan habis, karena untuk kita mendapatkannya butuh waktu jutaan tahun lamanya. Jadi, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menghemat BBM itu. Bagaimana caranya? Ayo anak-anak tuliskan cara untuk menghemat energi. Yang pertama, apa? Ini menghemat BBM ya. Iya, boleh. Jadi, ketika kita bepergian dalam jarak yang dekat, itu dengan jalan kaki atau naik sepeda bisa. Jadi selain kita menghemat BBM, kita juga dapat menjaga kebugaran tubuh ya untuk semakin sehat. Betul sekali, hebat, very good. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Iya, bisa. Bagaimana caranya untuk menghemat BBM? Dengan apa? Dengan naik kendaraan umum. Iya, karena dengan naik kendaraan umum kita bisa menghemat pengeluaran bahan bakar minyak itu sendiri. Oke, nanti tugasnya anak-anak selanjutnya menuliskan 5 cara untuk menghemat BBM. Nah, sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibunya, "Ibu, jarum pendek terletak di angka 11. Jarum panjang terletak di angka 12. Jam berapa ya sekarang, Bu?" Anak-anak, adakah yang bisa menjawab ini jam berapa? Nah, jadi ini ada jarum pendek dan juga ada jarum panjang. Jarum pendek ini menunjukkan menit. Iya. Ada yang ini ya mengingatkan ya. Keliru Bu Kristi bilangnya. Jarum pendek ini menunjukkan jam. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Tepat sekali. Jadi jam ini bisa kita tulis 11.00. Nah, ini pukul 11. Jadi yang di depan ini adalah jam dan belakangnya adalah menit. Lalu kita lanjut. Sekarang ini menunjukkan pukul berapa ya? Anak-anak tadi masih ingat yang pendek itu apa? Ya, yang pendek itu adalah jam. Lalu yang panjang? Yang panjang itu adalah menit. Nah, yang pendek itu 11, berarti kita tulis depannya jam 11. Titik. Lalu panjangnya di angka berapa? Di angka 3. Berarti menitnya 3 ya? Bukan seperti itu. Nah, jadi dalam 1 jam, menitnya kan bergerak seperti ini ya. Nah, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 60 menit ternyata dalam 1 jam itu ada 12 ya, di situ angkanya. Jadi, setiap satu angka itu adalah 5 menit. 5, dan 5. Dari mana 5 ini berasal? Dari 60 menit dibagi 12. Nah, kalau begitu, jika menitnya di angka 3, ada 3 kali angka 5, artinya kan 5 ditambah 5 ditambah 5, atau 3 kali 5, berarti menitnya berapa? 15. Iya, jadi ini pukul 11.15.
Lanjut, yang kedua. Nah, ini jarum pendeknya ya. Bu, kok jarum pendeknya di tengah-tengah ya? Itu terus kita gimana? Nah, ini kan masih setelah angka 11 ya, belum sampai ke angka 12. Berarti kita masih tulisnya pukul 11. Lalu menitnya berapa? Masih ingat caranya? Masih sama, kita hitung seperti tadi, 5 menit itu setiap satu angkanya ya. Kita hitung sampai angka 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama saja kita kalikan 5 dengan 6. Ada berapa? 30. Iya, berarti ini pukul 11.30. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut. Sekarang kita menggambar jarum jamnya letaknya ada di mana. Pukul 7.00. Berarti jarum pendek menunjukkan pukul 7. Di sini ya. Lalu jarum panjang karena 00 itu berarti ada di angka 12. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke nomor 2. Masih sama ya, pukul 7:20. Karena lebih 20, jadi 7-nya kita sedikit bergeser ke tengah. Oke. Lalu sekarang panjangnya 20 kita hitung. 5 tambah 5 berapa? 10. Tambah 5 lagi, 15. Tambah 5 lagi, 20. Berarti jarum panjang ada di angka 4. Lanjut, kita ke nomor 3. Jarum pendek ada di angka 6. Jarum panjangnya 40. Nah, karena ini 40 itu kan lebih dari menitnya banyak ya. Jadi 6-nya sudah di tengah-tengah dengan 7. Nah, di sini. Ini untuk jarum pendeknya. Lalu jarum panjangnya kita hitung lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Wah, ini kayak bunga matahari ya. Jadi 640 itu jarum panjangnya di angka 8. Kita lanjut ke soal nomor 4. 9 berarti jarum pendek di angka 9. Tepat sekali. Lebih 15 menit. Kita hitung bersama-sama. 5, 10, 15. Berarti ada di angka 3. Selain dengan menghitung seperti itu, teman-teman juga kalau sudah hafal dengan pembagian, bisa dengan cara menitnya itu kan 15 ya tadi ya. Nah, kan 15 menit. Itu karena setiap angka di dalam jam ini kan tadi 5 menit ya. Tinggal semua menitnya itu nanti kita bagi 5. 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. Nah, kalau anak-anak sudah hafal dengan perkalian, bisa langsung seperti ini. Oh, jadi jawabannya di angka 3. Tapi karena mungkin anak-anak kan semuanya mungkin belum hafal dengan perkalian dan juga pembagian ya. Jadi masih kita hitung ditambah satu-satu seperti ini. Lanjut ke nomor 5. Pukul 3.45. Jadi dilihat menitnya. Kalau menitnya itu lebihnya banyak, berarti 3-nya itu sudah hampir ke angka 4. Wah, sudah hampir ke angka 4 ya jarumnya. Kan paling banyak 60 menit.
Nah, kita hitung sekarang untuk menitnya. 45. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oke, berhenti di angka 9. Seperti ini. Nah, anak-anak silahkan lanjutkan sendiri. Bisa ya untuk menuliskan jarum panjang dan juga pendeknya. Anak hebat pasti bisa. Semangat! Nah, sekarang anak-anak juga harus tahu, satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 itu dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Nah, setelah pukul 12 siang itu adalah pukul 13. Jadi ini ya. Jadi ini siang hari. Nah, di jam 12 itu kan 12 siang. Setelah itu di sini kalau siang hari bisa kita tuliskan dengan 13 titik 0, 0. Nah, seperti itu. Jam 13. Seperti ini ya. Jadi di angka 2 itu bisa kita tuliskan 14.00. Kalau begitu di angka 3 jam berapa ya anak-anak ya? Betul sekali, jam 3 sore itu 15.00. Bu Kristi mau tanya lagi, kalau jamnya di angka 4 di sini, lalu jam berapa ya? Hebat, jam 16.00. Jadi di sini 16, di 4 ya, 16. Lalu di 5 berapa? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Terakhir pukul 24.00. Oke, sekarang tugas terakhir nih dari anak-anak. Hari ini banyak ya tugasnya, gak apa-apa. Justru anak-anak itu biasanya senang kalau tugasnya banyak, jadi bisa belajar, begitu ya. Nah, tugasnya sekarang adalah mengisi titik-titik di bawah ini. Anak-anak tulis ya di buku matematikanya soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Diingat-ingat lagi ya, nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Kristi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai pembelajaran kita di hari ini. Jadi anak-anak sekarang sudah bisa ya, anak-anak sudah tahu bahan bakar minyak itu terbuat dari apa. Terbuat dari energi fosil, dari hewan dan juga tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Anak-anak juga sudah bisa sekarang menuliskan notasi jam 12 maupun 24 jam. Nah, anak-anak juga bisa menghitung lamanya waktu ya tadi ya. Oke, sudah pintar semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Let's pray together. Oke, berdoa selesai. Besok kita akan kembali lagi dengan tema 6. Subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Besok kita ada penilaian harian. Hayo, belajar dulu ya semuanya apa yang sudah kita pelajari dalam subtema 1 ini. Nanti anak-anak baca-baca lagi, review-review lagi. Oke, thank you for your attention. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, anak-anakku semuanya tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.